Bab 1101. Pada jam 7 pagi, Claire perlahan bangun. Kali ini dia tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Dia tidak pernah bermimpi atau bangun sekalipun sepanjang malam. Dia sepertinya tertidur lelap selama seluruh proses, jadi dia merasa penuh energi. Claire tidak terkejut bahwa dia tidak melihat Charlie setelah bangun, karena Charlie bangun lebih awal darinya setiap hari. Mengetahui bahwa Charlie akan membawanya untuk memilih hari ini, Claire sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan menantikannya dari lubuk hatinya. Setelah mencuci, Claire berganti pakaian olahraga sebelum berjalan ke bawah. Dia mengira Charlie sedang memasak sarapan, dan dia bisa pergi ke pinggiran kota setelah sarapan, tapi dia tidak berharap Charlie menunggunya di ruang tamu. Ketika dia melihat dia turun, dia langsung menyapanya dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, ayo pergi memilih." Claire bertanya dengan heran, kemana kita akan pergi? Belum sarapan. Charlie tersenyum dan berkata, apalagi yang kamu miliki untuk sarapan? Kamu bisa kembali dan makan. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Claire, mengambilnya dan berjalan keluar pintu. Claire dipegang oleh tangan kecil Charlie, dan merasakan jantungnya berdebar-debar. Di satu sisi, dia sedikit malu dan sedikit terkejut pada saat bersamaan. Selama setengah hari, jika mereka tidak punya sesuatu untuk dimakan, apa yang harus mereka lakukan jika mereka lapar di sana? Charlie tersenyum dan berkata, kamu akan tahu saat kamu ikut denganku. Saya sudah mengatur segalanya. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda mengatur rumah pertanian di sana? Charlie menarik Claire ke pintu dan berkata sambil tersenyum, ayo, tutup matamu dulu. Claire bahkan lebih terkejut, Charlie, biarkan aku memejamkan mata sekarang, bukankah ini terlalu dini? Charlie tersenyum dan berkata, apa itu awal? Ini belum awal, kamu akan tahu sebentar lagi. Claire hanya bisa tersenyum tanpa daya, memejamkan mata, dan berkata dengan lembut, nah, demi kamu yang membawaku untuk memilih, ayo dengarkan kamu. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu tidak diizinkan untuk mengintip. Claire berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya tidak akan mengintip. Saya juga orang yang suka kejutan. Itu bagus. Charlie mengambil tangan kecil Claire yang lembut dan hangat, dan dengan hati-hati membawanya keluar rumah, sampai ke halaman. Saat ini, di sebelah timur pekarangan, lebih dari 1 hektar buah-buahan dan sayur-mayur telah ditanam. Selain itu, tanaman buah dan sayuran ini dipilih dengan cermat oleh Solomon White. Tidak hanya buahnya tumbuh dengan baik, mereka bahkan tidak memiliki satu mata serangga pun. Buahnya berwarna cerah dan daunnya sangat hijau. Selain itu, sebagian embun mengembun di pagi hari. Itu bahkan lebih menakjubkan. Charlie membawa Claire keluar dan datang ke kebun sayur. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepadanya, istriku, buka matamu. Claire bertanya dengan heran, apakah kamu tidak ingin masuk ke dalam mobil? Biarkan aku membuka mataku sebelum masuk ke mobil? Baik. Charlie berkata sambil tersenyum, jika kamu membuka mata, kamu akan melihat. Claire tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membukanya. Setelah itu, dia membuka matanya dengan lembut. Pada saat dia membuka matanya, matahari terbit dari timur memancarkan cahaya pagi yang cemerlang ke matanya yang cerah, membuatnya sedikit menyilaukan untuk sesaat, tidak dapat melihat dengan jelas. Segera setelah itu, penglihatannya berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa ada kebun sayur dan buah yang sempurna di depan matanya. Dia terkejut. Segera setelah itu, dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Bab 1102. Setelah itu, dia melihat Charlie di sebelahnya lagi, wajahnya penuh syok dan luar biasa. Ini, aku tidak sedang memimpikan Charlie. Kenapa kita punya kebun sayur dan buah di rumah kita? Charlie menatapnya tertidur, dan tersenyum, istri konyol, tentu saja kamu tidak sedang bermimpi. Apakah Anda tidak suka memetik? Anda bisa datang ke sini setiap hari untuk mengambilnya. Saya meminta seseorang menemukannya. Kita bisa menemukan yang terbaik di Aurous Hill. Saya akan merawat ladang sayuran ini di masa depan untuk memastikan bahwa ladang ini memiliki banyak buah untuk Anda petik dan rasakan selama 4 musim setahun. Mata Claire yang memerah tiba-tiba bergerak. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya telah menyiapkan kejutan sebesar itu untuknya.
Ketika dia masih muda, dia berharap untuk menanam beberapa buah dan sayuran di halaman, meskipun itu hanya tomat atau lada, dia akan sangat puas. Namun, Nyonya Wilson tidak pernah memberinya kesempatan ini. Tanpa diduga, suami akan memberinya kebun sayur yang begitu besar dan bagus dalam semalam. Terutama janji kasih sayang Charlie membuat Claire sangat terharu. Meskipun Charlie telah melakukan banyak hal untuknya sebelumnya, tidak ada yang membuatnya merasa begitu terharu. Perasaan ini seperti dia hanya mengharapkan suami memberinya bunga, tetapi dia tidak berharap suaminya memberikan seluruh bunga laut. Seolah-olah dia memiliki seluruh dunia sekaligus. Jangan lihat ini, mereka hanya buah-buahan dan sayuran, tidak ada mawar romantis. Di mata Claire, buah dan sayuran ini lebih mengasyikkan daripada bunga mawar terindah di dunia. Bahkan pada saat ini, dia merasa bahwa dia lebih bersemangat daripada ketika dia melihat Charlie melakukan pernikahan akbar di Shangri-La Hanging Garden. Saat ini, Charlie di sisinya telah menyerahkan keranjang bambu kecil yang indah ke tangan Claire, dan berkata sambil tersenyum, "Istri, apakah kamu tidak ingin memilih? Apa yang masih kamu lakukan semua sayuran dan buah-buahan di dalamnya dibudidayakan secara organik. Anda bisa memetik tanpa terpapar pestisida." Claire sangat tersentuh di hatinya. Dia memandang Charlie, tanpa sadar melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluk pinggangnya, dan berkata dengan terharu, "Suamiku, terima kasih untuk semua ini untukku, aku merasa sekarang aku adalah orang paling bahagia di dunia." Charlie menyentuh pipinya dan berkata dengan penuh kasih, "Bodoh, kamu adalah istriku. Terima kasih telah memberitahuku apapun. Selama kamu bahagia, aku akan bahagia." Dengan itu, Charlie melihat ke arah Claire yang berada di dekatnya, dan tiba-tiba merasakan dorongan. Akibatnya, otaknya memanas, dan dia segera menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir Claire. Pada saat ini, Claire tiba-tiba merasakan kekosongan di benaknya. Ini adalah KSS pertama Claire, tapi tiba-tiba diambil oleh Charlie. Namun, dia sama sekali tidak marah di dalam hatinya. Dia menatap Charlie yang tampan dan lembut, dan tiba-tiba merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Ternyata menjadi wanita kecil yang bahagia dalam pelukan suaminya, rasanya sangat menyenangkan. Meskipun dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya, dia masih sedikit pemalu. Jadi setelah serangan ringan Charlie, Claire mendorong Charlie dengan panik. Dia merapikan rambut di sekitar telinganya dengan gugup, dan berkata dengan terbata-bata, "Itu, aku akan mengambilnya." Charlie memeluknya dengan ringan dan berkata, "Istriku, aku akan bersamamu." Claire tersipu, dan meletakkan keranjang bambu di tangannya lagi, dan berkata dengan malu-malu, "Kalau begitu ikuti aku ambil, bantu aku membawanya." "Baik." Charlie segera setuju dengan penuh semangat dan meraih tangan istrinya dan pindah ke kebun sayur. Di teras lantai 3 saat ini, Elaine melihat kedua orang di halaman dan bergumam, "Saya sangat lelah," dan dengan kasar menyebarkan makanan anjing pagi-pagi sekali. "Apa kamu tidak tahu kalau gigi depan saya hilang?" Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan marah, "Hei, kalian berdua cepat ambil, aku masih menunggu untuk mengambil gambar kebun sayur dan memposting ke Moments." Bab 1103. Pagi ini, Claire merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Namun, di saat yang sama, ada wanita lain yang merasa dirinya adalah wanita paling tidak beruntung di dunia. Wanita ini adalah Horiah yang ada di rumah sakit rakyat. Pada awalnya, dia berada di departemen ginekologi. Setelah antrian panjang, tibalah gilirannya. Setelah masuk, dokter akan memberinya pemeriksaan rutin, tetapi ketika melihat situasi sebenarnya, bahkan dokter yang berpengetahuan luas pun terkejut, dan berseru, "Ada apa denganmu? Bagaimana caranya?" Seperti ini, apakah Anda tidak memperhatikan kebersihan pribadi? Meski dokter yang memeriksanya juga seorang dokter wanita, kata-kata dokter tersebut tetap saja membuat Horiah merasa malu, dan ingin menggali hingga dalam. Dia hanya bisa menutupi wajahnya dan dengan keras kepala berkata, "Dokter harus memberitahu Anda. Alasan utamanya adalah dia tidak suka kebersihan." Dokter mengeluh, "Dia tidak suka bersih-bersih, jadi kamu harus memintanya untuk memperhatikan kebersihan diri. Anda melihatnya menyakiti Anda? Masalah ini sangat serius, biarkan saya memberitahu Anda." Horiah bertanya dengan panik, "Dokter, apa yang terjadi dengan saya?" Dokter berkata dengan wajah gelap, "Dari pemeriksaan rutin,
Ada eritema, infeksi, dan erosi. Saya kira Anda memiliki lebih dari satu masalah. Saat dia berkata, dokter berkata lagi, dengan cara ini, saya akan memberi Anda formulir tes. Anda dapat memeriksa darah dan sekresi Anda dan melihat hasil tesnya. Horiah ketakutan, dan buru-buru bertanya dengan gugup, dokter, saya tidak akan kena AIDS. Dokter berkata, AIDS tidak terlihat dengan mata telanjang, itu hanya bisa dikonfirmasi dengan tes darah. Bagaimanapun, dokter mendesak, kamu cepat dan dapatkan lebih awal, dan kita bisa menemukan solusi secepatnya. Horiah tak punya pilihan selain bangun terburu-buru dan mengikuti tes lab yang diresepkan oleh dokter untuk membayar biaya tes tersebut. Setelah mengambil darah dan mengeluarkan sekresi, Horiah duduk di bangku dengan gugup dan menunggu. Karena dia sangat ketakutan di dalam hatinya, dia tidak peduli dengan rasa gatal di tubuhnya saat ini, dan hanya ingin mencari tahu secepat mungkin penyakit apa yang dideritanya. Hal pertama yang keluar adalah hasil tes sekresi, yang menunjukkan bahwa dia mengalami erosi dan peradangan yang parah. Horiah langsung bingung, dan segera pergi ke dokter dengan membawa lembar tes. Dokter tidak terkejut setelah membacanya, dan berkata dengan ringan, peradangan dan erosi dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi saya tidak berharap itu menjadi parah. Anda harus dirawat secepat mungkin, jika tidak, ini kemungkinan besar akan menyebabkan masalah besar. Dokter bertanya, apakah tidak ada hasil tes darah? Hal terpenting adalah itu. Horiah buru-buru berkata, hasil tes darahnya belum keluar. Aku takut, jadi aku bisa segera menunjukkan ini padamu. Dokter mengangguk dan berkata, mari kita tunggu hasil darahnya. Setelah hasilnya keluar, banyak masalah bisa dilihat lebih teliti. Horiah hanya bisa keluar dari ruang praktik dokter dan menunggu hasilnya di tempat pemeriksaan darah. Setelah 20 menit, hasilnya keluar. Ada 4 hasil kali ini. Setelah Horiah mendapatkan tangannya, dia mulai menonton yang pertama. Laporan pertama ini membuatnya takut sampai mati. Tes Neisseria gonorrhoeae, positif. Neisseria gonorrhoeae? Bukankah ini gonore? DMN, itu DMN pengawas anjing, bahkan memberikan gonore padanya. Horiah ketakutan saat itu, dan membuka laporan kedua dengan gemetar. Laporan kedua mengatakan, tes aglutinasi Treponema pallidum, positif. Bab 1104. Melihat di sini, Horiah pun pusing. Tidak hanya kencing nanah, tapi juga kena sifilis. Pengawas hari anjing itu adalah raja racun. Bukankah ini akan membunuhnya? Horiah merasakan kakinya empuk dan hampir tidak bisa berdiri, jadi dia buru-buru duduk di tanah di sudut dinding, menyeka air mata, dan dengan gemetar membuka lapor ketiga. Laporan ketiga berbunyi, antibodi HIV, nilai terukur pukul 0.11, diikuti dengan nilai referensi 1 negatif. Horiah akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak tertular AIDS, kalau tidak itu akan benar-benar membunuhnya. Dia akhirnya menemukan sedikit kenyamanan dan membuka laporan terakhir. Laporan ini berbunyi, Human Chorionic Gonadotropin, 53242. Melihat indikator di belakang, dia membalik manik yang membuatnya takut di tempat dan hampir pingsan. Bukankah ini indikator kehamilan? Lihatlah catatan di belakang, indikatornya sesuai dengan 4 hingga 8 minggu kehamilan. Waktunya bertepatan dengan hari ketika dia pergi ke tambang batu bara hitam. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Saat ini, Horiah ingin membenturkan kepalanya ke dinding sampai mati. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia berhasil melarikan diri dari tungku batu bara hitam yang membuatnya putus asa dengan mengandalkan cahaya keluarga Wu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah melarikan diri, dia menemukan begitu banyak penyakit satu demi satu. Peradangan, erosi, gonore, sifilis. Tidak apa-apa jika dia mengidap banyak penyakit, tapi kenapa dia hamil? Dia berusia 51 tahun ini, sangat tua, dan putranya Harold berusia 28 tahun. Saat ini, dia sedang hamil. Jika ini diteruskan, di mana dia akan memasang wajah tua? Bukankah dia akan dimarahi sampai mati oleh seseorang yang menusuk tulang punggungnya di masa depan? Memikirkan hal tersebut, Horiah buru-buru mengambil hasilnya dan pergi ke dokter. Segera setelah dia memasuki ruang praktek dokter, dia mengunci pintu, berlutut di depan dokter dengan celepuk, dan menangis, "Dokter, saya benar-benar ingin Anda menyelamatkan saya, Anda harus membantu." Dokter juga terkejut, dan berkata tanpa berpikir, "Ada apa? Apakah HIV positif?"
Yang paling ditakuti dokter adalah dia didiagnosis mengidap AIDS. Bagaimanapun, penyakit ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Saat ini, Horiah menggelengkan kepalanya dan berkata, HIV itu negatif, tapi saya tidak hanya kencing nanah, tapi juga sifilis, dan yang lebih penting, saya hamil. Dokter menghela nafas lega saat ini dan berkata dengan ringan, gonore dan sifilis sulit untuk diobati, tetapi masih ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Selama Anda secara aktif bekerja sama dengan pengobatan. Setelah itu, dokter berkata lagi, soal kehamilan, jangan terlalu kaget atau khawatir. Tidak jarang wanita seusia Anda hamil, bahkan ada yang melahirkan anak. Begitu dia selesai berbicara, dokter berkata lagi, saya tidak menyarankan Anda untuk memiliki anak ini. Bagaimanapun, Anda masih menderita gonore dan sifilis. Sifilis ini sangat ampuh. Itu bisa ditularkan dari ibu ke anak. Jadi saya sarankan Anda memukul anak Anda. Dan kemudian secara aktif bekerja sama dalam pengobatan untuk memberantas semua penyakit ginekologi dan penyakit kelamin ini. Pikir Horiah, biarpun kamu taruh pisau di leherku, aku tidak bisa melahirkan anak ini. Jika suami, ibu mertua, anak laki-laki, dan anak perempuannya tahu bahwa dia telah sekian lama berada di tungku batu bara hitam dan hamil setelah diselamatkan, bagaimana rasanya tinggal bersama mereka? Bab 1105. Pikiran pertama Horiah adalah menyingkirkan anak itu secepat mungkin. Jadi dia bertanya kepada dokter, dokter, jam berapa janji tercepat untuk operasi aborsi? Dokter membuka mulutnya dan berkata, kalau mau dioperasi, harus buat janji sampai minggu depan, dan paling cepat Senin depan. Horiah langsung panik saat mendengar harus menunggu hingga Senin, dan bertanya dengan cemas, kenapa harus menunggu hingga Senin? Jika itu uang, saya bisa membayar 2 kali lipat atau 10 kali lipat harga. Situasinya sangat serius sekarang karena 1 hari lagi akan lebih berbahaya untuk ditemukan, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah uang, tapi kami hanya pergi ke klinik 2 hari ini pada akhir pekan dan tidak melakukan operasi. Jadi jika Anda ingin mengeluarkan anak ini, Anda harus menunggu sampai hari Senin. Baiklah. Senin adalah Senin. Wajah Horiah berubah lagi. Meskipun dia panik, dia hanya bisa menerimanya. Lagi pula, dia tidak bisa melakukannya di perut sendirian. Bukan hal sepele untuk melahirkan. Pada usianya, hal itu mungkin berakibat fatal. Dokter berkata lagi, dengan cara ini, saya akan meresepkan beberapa obat oral dan obat terapan terlebih dahulu. Anda mengambilnya kembali dan mengontrolnya terlebih dahulu. Setelah operasi aborsi selesai, kami akan melakukan perawatan sistemik untuk PMS Anda. Horiah mengangguk berulang kali dan berseru, benar-benar terima kasih dokter. Dokter melambaikan tangannya dan berkata, setelah kamu kembali, yang terbaik adalah meminta suamimu untuk memeriksanya. Gonore dan sifilis umumnya ditularkan melalui hubungan S3 antara pria dan wanita. Jika Anda baru saja mengalami S3X dengan suami Anda, mungkin dia menginfeksi Anda, atau Anda telah menginfeksinya, dan kedua penyakit ini sangat menular, jadi saya sarankan dia memeriksanya. Jika Anda berdua memilikinya, lebih baik memperlakukan bersama dan menyemangati satu sama lain. Horiah merasa sedikit tercengang mendengarnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa penyakit ini tidak mungkin ditularkan kepadanya oleh suaminya, itu pasti ditularkan kepadanya oleh supervisor. Namun, saat dia dan suaminya berada di rumahku kemarin lusa, suara ombak terus terdengar. Mereka tidak mengambil tindakan apapun saat itu. Dokter sekarang mengatakan bahwa penyakit ini sangat menular. Bukankah ini berarti suaminya juga sangat mungkin tertular olehnya? Memikirkan hal ini, hatinya menjadi bingung. Tampaknya solusi terbaik adalah menyembuhkan penyakitnya sebelum suami jatuh sakit. Dengan cara ini, jika saatnya tiba, jika suami mengetahui penyakitnya, tidak ada cara untuk mendorongnya. Sampai di situ, Horiah buru-buru bertanya kepada dokter, dokter, kalau penyakit saya aktif dirawat, berapa lama sampai sembuh? Ini, dokter berpikir sejenak, dan berkata dengan malu-malu, saya akan memberitahu Anda bahwa kedua penyakit ini sebenarnya sangat sulit disembuhkan, dan siklus pengobatannya relatif lama. Saya memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Lama sekali, hati Horiah semakin terpuruk. Dokter menghiburnya saat ini, tapi itu belum tentu.
Fisik setiap orang berbeda, dan beberapa orang menjadi lebih baik lebih cepat. Kemudian dokter berkata, kamu masih belum banyak berpikir sekarang. Ayo buat janji dulu untuk operasi, dan datang Senin depan untuk melakukan operasi. Setelah operasi, kami akan menjalani perawatan aktif. Horiah mengangguk. Dia tahu tidak ada yang baik sekarang, jadi dia membuat janji dengan dokter untuk operasi pada Senin sore. Tepat setelah janji temu, dia menerima telepon dari suaminya dan bertanya, kamu menghilang pagi-pagi sekali, kamu di mana? Horiah buru-buru berkata, saya keluar untuk melakukan sesuatu, dan saya akan kembali sekarang.